Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah dari Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana melalui Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini 24 Desember 2023, gereja mengingatnya sebagai hari Advent yang keempat atau yang terakhir dalam urut-urutan masa raya Natal. Kita tidak lagi menunggu atau menantikan Yesus sebagai bayi di Bethlehem, tapi kita mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus sebagai Raja yang berkuasa, Raja yang punya otoritas untuk memisahkan kambing dan domba. Hari ini juga ada dua peristiwa penting gereja, ialah baptisan kudus buat anak-anak dan pengakuan atau sidi bagi satu orang dewasa. Perjalanan gereja dari waktu ke waktu, perjalanan gereja dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ditandai dengan penyerahan diri, baik pribadi, keluarga, komunitas, kepada Yesus. Pembacaan kita hari ini, Roma pasal 16 adalah pasal yang mengakhiri seluruh kitab Roma. Dan kalau kita ikuti penjelasan Rasul Paulus tentang firman Tuhan, kita temukan sejak Roma pasal 1, dia sudah mengumumkan, memproklamirkan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya ulang, dalam Roma 1 ayat 16, firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi tidak ada kekuatan apapun yang menyelamatkan manusia. Semuanya terbatas. Usaha-usaha manusia ada batasnya. Usaha-usaha para pemimpin ada batasnya. Tetapi Injil itu kekuatan Allah. Bukan hanya kekuatan Allah, tetapi kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itulah sebabnya menjadi kebutuhan dasar gereja, kebutuhan dasar orang percaya. Injil adalah kekuatan. Injil itu siapa? Injil itu Allah. Injil itu Yesus Kristus. Nah, dalam pembacaan kita, Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27, Rasul Paulus menguraikan kesimpulan bahwa tanpa Injil manusia nothing di hadapan Allah. Tanpa Injil tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan manusia dari tidak hanya dosa, tapi juga dari ancaman maut. Kita tahu dalam sejarah gereja, Roma itu pusat peradaban dunia, pusat kekuasaan dunia, pusat pemerintahan dengan raja-raja yang dikenal dengan kaisar.
Mereka punya otoritas mutlak atas manusia. Tapi ketika Kristus lahir, terjadi pergeseran yang sangat radikal. Ketika Kristus lahir dan mulai bekerja dan berkuasa, terjadi pergeseran-pergeseran paradigma yang begitu hebat. Dan tentu saja akan banyak sekali atau terjadi banyak pemberontakan, terjadi banyak persekongkolan, terjadi banyak pemalsuan, terjadi banyak sekali cara manusia untuk mencoba bertahan hidup dan bahkan ingin menggeser otoritas Tuhan. Tapi sekali lagi saya ingatkan kita, Alkitab mengatakan hanya kuasa Tuhan, hanya Injil Kerajaan Allah yang bisa menyelamatkan orang-orang yang percaya. Di zaman Romawi itu ada kelompok Yahudi yang sangat kuat, ada kelompok Yunani yang sangat kuat. Yahudi kuat dengan hukum-hukum Taurat dan tanda-tanda ajaib. Orang Yunani kuat dengan pengetahuan hikmat-hikmat yang mereka miliki. Orang-orang di Roma kuat dengan pemerintahan kekuasaan manusia. Dan Paulus hadir di Roma untuk mengingatkan orang-orang di Roma. Roma atau jemaat Roma bukanlah jemaat yang didirikan Rasul Paulus. Sudah ada orang Kristen di Roma. Dan Rasul Paulus dengan banyak cara yang Tuhan tetapkan, akhirnya dia tiba untuk menyampaikan kebenaran hakiki, menyampaikan kebenaran sejati, menyampaikan kebenaran mutlak, bahwa semua kekuasaan akan berakhir. Bahkan semua bentuk kekaisaran akan terguncangkan. Hanya kerajaan Allah yang tidak dapat diguncangkan. Dia menggambarkan Injil, kabar baik. Itu kabar baik dari sorga, bukan kabar baik dari manusia. Kabar baik yang menyelamatkan, kabar baik yang menghidupkan, kabar baik yang mengangkat derajat manusia menjadi manusia yang beradab, kabar baik yang membuat manusia saling menghormati, kabar baik yang membuat manusia saling mengakui keberadaannya dalam keterbatasan-keterbatasan mereka. Paulus melalui firman Tuhan, dia berdoa dan berharap supaya semua orang yang ada di Roma, tidak peduli latar belakang Yahudika, Yunanika, Romawika, pendatangka, semua mesti tunduk dan takluk kepada kebenaran firman Allah. Dan firman itu ialah Yesus Kristus. Kalau begitu, dalam konteks pembacaan kita, siapakah Yesus? Kita mengenal nama Yesus di berbagai penjelasan Alkitab. Kita kenal nubuatan Yesaya, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dalam kitab Matius dia disebut Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. Dalam kitab Lukas dia disebut Tuhan, Kurios, penguasa tunggal. Tetapi ingat, ada satu lagi pernyataan yang sangat kuat. Dia Mesias, Raja yang diurapi. Dan Paulus ingin menutup kitab Roma, menjelaskan kepada orang Roma dan gereja sepanjang masa, Yesus tidak hanya juru selamat, Yesus tidak hanya Immanuel, Yesus tidak hanya Kurios, tapi dia Raja. Dia Raja yang berkuasa. Semua raja-raja di bumi kekuasaannya terbatas, bahkan usianya pun terbatas. Kita tahu dalam sejarah dunia, sejarah bangsa-bangsa, bahkan termasuk sejarah Indonesia, ada banyak kerajaan yang sudah berakhir. Semuanya berakhir karena perkembangan kemajuan manusia. Semua kekuasaan manusia berakhir. Ada yang menetapkan berdasarkan periodisasi, ada yang berdasarkan keturunan,
dan berdasarkan kesepakatan keluarga. Tapi semuanya ternyata ada batasnya. Dan kerajaan Romawi berakhir. Tetapi kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Kerajaan Allah berlangsung sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Itulah sebabnya Paulus mengumumkan, mendeklarasikan, firman Tuhan mendeklarasikan kepada orang percaya, kepada saudara dan saya, Yesus itu Raja, Dia penguasa, Dia menentukan hidup matinya rakyatnya, Dia punya aturan, aturannya ialah firman Allah. Dia punya mekanisme untuk menolong. Apa mekanisme menolong kita? Dia bersedia turun dari sorga menjadi bayi di sebuah tempat yang hina, hanya supaya orang-orang hina seperti kita punya akses berjumpa dengan Dia 24 jam satu hari di tempat yang hina. Dia tidak lahir di tempat di istana raja, dia tidak lahir di tempat-tempat yang mewah, dia tidak lahir di tempat-tempat yang dikawal oleh pas pampres, tapi dia lahir di tempat hina, pengawalnya beberapa ekor domba, dijagai oleh ibunya Maria dan Yusuf. Itu cara Allah menyatakan diri supaya manusia punya kesempatan mengakses Yesus yang Raja itu. Dibandingkan dengan raja-raja dunia, hanya segelintir orang yang punya akses. Raja-raja dunia tidak bisa disentuh. Raja-raja dunia punya aturan-aturan yang tidak bisa diikuti oleh rakyat jelata. Tapi raja yang satu ini mengakses dunia dan dunia mengakses dia. Karena itu bukan tempat yang penting, tetapi siapakah yang lahir di tempat itu. Saya berdoa supaya sehebat apapun kita, kekuasaan macam apapun kita yang dapatkan, kekayaan macam apapun, Yesus tetap Raja atas rumah tangga kita. Yesus Raja atas gereja ini. Tidak ada yang berkuasa di gereja ini, hanya Yesus Raja. Jadi kalau ada yang coba-coba untuk berkuasa di gereja ini, bertobatlah. Kalau Anda yang berkuasa, Anda tidak mungkin menjadi juru selamat dunia. Karena Raja yang berkuasa itu, Dia menyelamatkan dan menghidupkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada baptisan bagi anak-anak kita. 3 orang anak. Ada pengakuan iman seorang pria. Semua ini adalah rentetan arak-arakan gereja mengakui kedaulatan Yesus sebagai Raja. Ini bukan sekedar sebuah upacara gerejawi supaya ada baptisan, supaya ada CD, supaya ada pengakuan iman. Tapi seluruh perjalanan ini adalah sebuah pengakuan. Gereja mengaku, orang-orang percaya mengaku bahwa hidup kita dikendalikan oleh Raja itu. Hidup kita, pekerjaan kita, aktivitas sehari-hari, rumah tangga kita, masa depan kita, perjalanan anak-anak dari kandungan ibu sampai jadi dewasa dikendalikan sepenuhnya oleh Injil sebagai kekuatan Allah. Dikendalikan oleh Yesus sebagai Raja atas hidup mereka. Karena itu bertobatlah kita jika kita ingin untuk menguasai orang lain. Para pria bertobatlah. Anda bukan raja atas istrimu. Wanita-wanita bertobatlah. Anda bukan raja atas suamimu atau anak-anakmu. Para pendeta dan majelis bertobatlah. Anda bukan raja atas gereja ini. Karena raja, konsep raja dalam Alkitab, dia menderita. Konsep raja di Alkitab, dia tinggal di tempat yang hina. Konsep raja di Alkitab, dia mati di kayu salib. Konsep Raja di Alkitab, dia bangkit pada hari yang ketiga dan menyelamatkan. Dan itu tidak dikerjakan oleh siapapun. Hanya dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan yang lahir di tempat yang hina,
dan tergantung di juga tempat yang oleh dunia hina. Dalam pengertian itulah, ketika kita membawa anak-anak kita untuk dibaptis, baik yang hari ini maupun kita yang pernah melakukannya, kita diingatkan ulang, membawa anak-anak dibaptis, mereka terhisap ke dalam komunitas gereja yang diselamatkan Kristus. Yesus mati buat gerejanya, Yesus mati buat setiap keluarga, Yesus mati buat setiap pribadi. Ketika kita serahkan anak-anak kita untuk ditandai dengan baptisan sebagai sakramen gereja, kita sedang sadar bahwa yang berkuasa mengatur hidup keluargaku, hidup anak-anakku, hari ini sampai selama-lamanya hanya Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak hanya berkuasa di ibadah-ibadah semacam ini. Dia tidak hanya berkuasa ketika namanya diucapkan untuk baptisan dan sidi, tapi dia berkuasa 24 jam satu hari dalam hidup kita ketika kita melakukan pekerjaan apapun. Maka hari ini saya mengingatkan para orang tua yang membawa anak-anak kepada Kristus. Ada seorang ahli bilang, anak-anak itu hanya titipan dari Tuhan. Titipan berarti kita bertanggung jawab untuk mendidik mereka, bertanggung jawab untuk membesarkan mereka. Sebagai tanda kita ikutkan mereka dalam arak-arakan penyelamatan Kristus dari Bethlehem sampai Golgota. Kita yang sudah pernah membawa anak-anak kita, bahkan mendampingi cucu-cucu kita, mungkin kita menghadiri baptisan di tempat yang lain, menghadiri sini di tempat lain, kita terus diingatkan, gereja punya arak-arakan berjalan menuju keselamatan yang disediakan Kristus. Tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang disingkirkan, tidak boleh ada yang dihina, tidak boleh ada yang diabaikan. Semuanya berjalan menuju keselamatan yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya Alkitab bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Ketika membawa anak-anak kita untuk dibaptis, artinya kita mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang tidak hanya berkuasa, tapi dia juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita bawa anak-anak kita untuk dibaptis, artinya kita sadar bahwa kita bukan pemilik utama anak-anak kita. Maka tidak boleh ada lagi orang tua yang dengan sadar dan sengaja mengintimidasi anak-anak, merasa itu miliknya dan dia berhak menentukan apapun. Tapi justru ketika kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan, berarti kita mengarahkan hidup mereka kepada siapa Yesus. Yesus itu Raja, bukan bapaknya yang Raja, bukan ibunya yang Raja, bukan omnya yang Raja, bukan pendetanya yang Raja. Yesuslah yang jadi Raja. Maka takutlah kepada Tuhan yang Raja itu, karena dia punya kekuasaan yang luar biasa. Kita didik anak-anak kita untuk cinta Tuhan. Kita didik anak-anak kita untuk menghormati Tuhan dalam perilaku setiap hari. Kita mendidik anak-anak kita untuk menghormati orang tua mereka sebagai cara menghormati Tuhan. Kita mendidik anak-anak kita untuk saling mengasihi dalam komunitas sebagai cara mengasihi tubuh Kristus. Kita membesarkan anak-anak kita punya masa depan hanya di dalam Tuhan. Satu kali dalam sebuah seminar parenting keluarga, seorang bapak tanya ke saya, Pak Pendeta, apa tanda kesuksesan orang tua? Saya bilang dunia punya rumusan. Orang tua yang sukses kalau kasih sekolah anaknya tinggi-tinggi, itu tidak salah. Orang tua yang sukses kalau kasih rumah dan deposito buat anak-anaknya, tidak salah. Baik semuanya. Tapi kesuksesan yang paling dasar dan utama, dia sanggup membawa anak-anaknya kepada Kristus. Dia menunjukkan siapa Yesus buat anak-anaknya, dan perilaku anak-anaknya, perilaku keluarganya
dalam seluruh proses hidup keluarga selalu membiarkan Tuhan Yesus Kristus yang berotoritas. Suami istri akan tunduk sepenuhnya kepada Kristus, dan dengan demikian mereka membesarkan anak-anak itu untuk cinta Tuhan. Hari ini beberapa anak yang usia yang paling besar 6 tahun, yang kedua Gafri 6 bulan, dan Rafael 1 bulan. Bayangkan 20 tahun akan datang, atau 50 tahun akan datang. Mungkin kita sudah nggak ada karena usia. Tapi apakah mereka tetap menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, menjadikan Yesus Raja atas hidup mereka? Atau mereka akan menyesal kemudian karena mereka lahir dari keluarga yang tidak menunjukkan siapa Yesus buat mereka? Jadi kebanggaan kita, jadi kesukaan kita. Tidak ada yang bisa saya banggakan di keluarga kami selain anak-anakku mencintai Tuhan Yesus. Suatu ketika ini Kevin ada di sini, dia tidak lulus satu mata kuliah, bukan karena dia bodoh, tapi dia malas. Tapi waktu saya cek temannya di Salatiga, sekalipun Kevin tidak lulus satu mata kuliah, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Itu cukup buat kami orang tua. Mata kuliah itu bisa diulangi. Papi dan mami bisa berjuang untuk bayar lagi uang mata kuliah yang tidak lulus itu. Tapi cinta kepada Tuhan, bersekutu dengan firman Allah, jauh lebih utama daripada apapun yang mereka lakukan. Karena itu mari orang tua yang hari ini bawa anak dibaptis, yang sudah pernah membawa anak-anak dibaptis, kita terus menjaga, memelihara iman anak-anak kita. Injil itu kekuatan yang menyelamatkan. Yesus itu Raja atas hidup kita. Hari ini juga Pak Stefanus Gajati mengambil keputusan untuk mengakui Yesus Kristus dalam sebuah acara gerejawi, disaksikan Tuhan, malaikat-malaikatnya, dan jemaat sebagai komunitas yang hidup. Dan anak-anaknya dan bahkan istrinya juga hadir. Sebuah keagungan bagi Tuhan. Sebuah kemuliaan yang patut dibanggakan. Nah, saya berdoa supaya Pak Stefanus ketika mengaku imannya, hidup kepriaannya, hidup sebagai suami, hidup sebagai ayah, ikut berdampak buat seluruh keluarga, dan Kristus dipermuliakan. Itulah keputusan orang-orang percaya, menjadikan Yesus Kristus Tuhan, menjadikan Yesus Kristus Raja. Artinya biarkan Raja itu berkuasa untuk mengendalikan keluarga kita. Raja itu berkuasa untuk mengatur tatanan hidup rumah tangga kita. Bahkan Raja itu berkuasa mengatur gereja dalam perjalanan sepanjang masa. Gereja adalah bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Gereja adalah tubuh Kristus. Saudara perhatikan dalam pembacaan terakhir dari Roma 16 ini, Paulus menggambarkan rahasia yang berabad-abad tersembunyi bagi semua orang. Tapi dalam Kristus rahasia itu dibukakan buat kita semua. Apa rahasianya? Yesus Raja. Apa rahasianya? Gereja itu tubuh Kristus. Maka jika ada orang yang ingin untuk menghancurkan gereja, dia berhadapan dengan Kristus sebagai Raja. Karena gereja itu tubuhnya Kristus. Maka jika ada di antara kita siapapun dia, tidak peduli jabatan apapun, pangkat apapun, pengalaman macam apapun, jasa macam apapun, jangan main-main dengan tubuh Kristus. Karena gereja itu tubuhnya Kristus. Kristus yang berkuasa, Kristus yang berotoritas. Nah, kemarin kita semua tundukkan kepala dan kita bilang terima kasih Tuhan. Engkau lahir di kandang hanya karena aku.
Engkau bersedia mati di kayu salib hanya karena aku dan keluarga. Saya berdoa sebagai kau sola gracia menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, yang menghormati Yesus sebagai Raja, yang saling menghormati, yang saling mengakui keberadaan, yang saling memberi, yang saling mengasihi, yang saling menegur dengan cara-cara yang benar. Kita jangan jadi jemaat barbar. Kita jangan jadi seperti dunia politik praktis. Jadi gereja yang mulia, yang takut Tuhan, yang hidup dalam kesopanan, menghormati sesama hamba Tuhan, menghormati sesama pelayan, memberi tempat bagi anak-anak kita untuk bertumbuh, dan mereka melihat betapa mulianya gereja itu. Itulah yang Paulus katakan, rahasia itu tersembunyi berabad-abad, dan hari ini dibukakan buat kita, dibukakan dalam Kristus, dibukakan dalam gereja, dan Roh Kudus tuntun kita supaya kita hidup sebagai gereja yang hormat akan otoritas Tuhan. Selamat buat Bapak Ibu yang membawa anaknya untuk dibaptis. Sekali lagi, baptisan itu untuk pengampunan dosa. Baptisan untuk dihisapkan ke dalam tubuh Kristus. Sekalipun mereka masih bayi, mereka masih anak-anak, mereka anggota tubuh Kristus. Dan tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilecehkan, apalagi dihina. Karena menghina salah satu anggota tubuh Kristus, Anda berurusan dengan kepala, yaitu Kristus. Saya perlu tegaskan ini buat gereja. Karena gereja modern, orang lebih mengutamakan pangkat, jabatan, golongan. Gereja modern lebih mengutamakan aturan, tapi tidak memberi perhatian bagi kehancuran hati manusia yang terpuruk di tengah-tengah kemajuan teknologi. Gereja hadir untuk memberi ruang yang nyaman supaya orang bisa mengalami Kristus secara terbuka. Saya berdoa supaya kau sola gracia adalah jemaat yang dewasa, jemaat yang menghormati Yesus sebagai Raja, jemaat yang saling mengasihi, saling menegur, tidak saling mencerca, tidak saling menghakimi. Saya berdoa supaya Pak Stefanus Gajati menjadi seorang bapa yang membawa keluarganya untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja atas keluarga. Saya berdoa supaya Bapak Ibu yang bawa anak-anaknya, dan kita semua yang pernah bawa anak itu dibaptis, jadikan Kristus pusat kehidupan kita. Jadikan Yesus pusat peradaban kita. Firman-Nya bekerja untuk membuat kita dengan sukacita. Masuki Advent keempat ini, kita akan merayakan malam Natal. Besok kita merayakan Natal. Kita alami sebagai sebuah, bukan sekedar celebration, bukan sekedar sebuah perayaan, tapi sebuah perenungan. Siapakah saya sehingga Yesus harus turun dari sorga menjadi Raja atas hidupku? Apa sumbangan saya yang paling hebat buat sorga sehingga dia harus tinggalkan sorga buat aku? Bukankah karena kehinaan itulah dia tinggalkan sorga buat kita? Tuhan Yesus memberkati kita, jemaat yang menjadikan Yesus sebagai Raja atas hidup keluarga kita. Amin.